Malam ini kita akan mulai dari fasal baru. Kita selesaikan fasal yang sebelumnya, kita masuk di dalam fasal yang baru. Mari Bapak Ibu, kita niatkan dengan niat yang baik pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga senantiasa diiringi ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa Amin. kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin mencoba untuk membaca bagian ini. Hari ini kita faslun, waqad ja'ala, dan seterusnya. Silahkan, apabila Bapak Ibu ingin untuk, jangan takut salah, karena orang belajar itu harus salah memang. Saya Ustadz. Ya, Awal. silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ja'ala wa bimas yatihi ridahu fi ta'atihi wasuhtuhu fi maksiyatihi wa wa'adi min ato'ahi dakhola jannatihi birahmatihi itu man asohu dukhulu apa itu? Dukhulu narohu ba'dalahu wa hikmatihi. Ya. Faqala ta'ala. Oh, ini sudah itu. Ya. Kita kudu tunggu. Izin saya koreksi dulu Pak ya. Oh, monggo Ustaz, silakan. Ini di sini sudah pernah kita lewati bab tentang faslun ini. Kita katakan bahwasanya faslun itu kedudukannya adalah sebagai khobar. Ya, khobar dari mubtada mahdzuf ya. Khobar Ya. dari mubtada yang terhapus. Kemudian, di bagian yang Bapak baca ini perlu ketelitian untuk memperhatikan. Di sini kan banyak huruf athof Pak ya. Ada waw, huruf athof, dia huruf athof lagi. Nah, ini kembalinya huruf athof itu kemana? Ya, kembalinya huruf athof itu kemana itu harus kita jeli untuk bisa merasakan. Jadi kita coba untuk cari artinya dulu. Monggo Bapak, misalnya Bapak bisa untuk mengartikannya. Wah, ini Waqad dan sungguh ja'ala telah menjadikan Allah Gusti Allah bimasyiatihi dengan Kehendaknya. apa itu? Dengan kehendaknya. Ya. Ridhonya fi ta'atihi ada di dalam ketaatan kepada Baik. Allah. Bapak sudah tahu ya, ini mulai wa sampai ta'atihi ini sudah tahu artinya. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah ridho ini posisinya apa Bapak? Coba Bapak rasakan, kira-kira ridho itu posisinya apa atau kedudukannya apa? Maf'ul Ustaz, maf'ul ya. Nah, ya. Ridhohu ini adalah maf'ulnya ja'ala. Jadi Allah menjadikan keridhoannya di dalam ketaatannya. Kemudian waw ini, waw ini adalah waw atof. Nah, waw atof kemudian ini juga fi'il, ya. Ini juga isim yang ma'tuf kepada ridho. Jadi bacanya seperti apa, Bapak? Berarti wasuh tuhu ya Ustaz. Maf'ul itu mansub, Bapak. Maf'ul itu mansub. Kalau tadi yang ridho ini bacanya benar Ustaz ya? Ridho bacanya benar. Ridhohu dia maf'ul bih, kemudian dia mansub, tapi kalau ridho itu meskipun dia mansub, marfu, majrur pun tidak akan terbaca karena dia i'rabnya i'rab muqaddar. Oh. Ya, jadi tetap bacanya ridho, tapi dia sekarang hukumnya mansub. Kalau sukht ini dia akan ma'tuf kepada ridho. Sehingga dia juga seharusnya mansub juga. Iya, berat wasuh tuhu ya Ustaz, bukan? Pakai fathah Bapak kalau mansub. Oh, wasuh tohi gitu.
wasukhtahu. Wasuktohu. Ya, Wasuktohu. wasukhtahu. Ya, silahkan. Wasukhtahu fi ma'siyatihi. Wasuktohu bimaksiatihi. Ya Ustaz, Ya, betul ya? ya, betul. Diartikan Bapak. Sampai mana tadi? Ya nih, Wa- wasuktohu Ya, dan kebenciannya ada di dalam kemaksiatan kepadanya, kepada ya. Allah. Dan kemurkaannya berada di dalam Kemurkaannya. Gitu. kemaksiatannya. Nah, kemudian ini ada wawu lagi, Bapak. Ada wawu lagi, tapi wawunya sudah berbeda. Dia kata setelahnya ini tidak kembali kepada ridho, tapi dia Hah? ma'tuf kepada ja'ala. Oh. Ya, Itu ja'ala kok itu bisa ke jala apa Ustaz? Maksudnya apa yang menjadikan itu? di antaranya satu, yang pertama, di sini kita sudah dikasih rambu-rambu sama percetakannya, ya bukan bukan Ya. bukan sama penulisnya, tapi dari percetakannya sudah dikasih rambu-rambu. Ya. Ainnya ini dikasih harokat, Oh. ya. Ainnya itu dikasih harokat. Maksudnya ain dikasih harokat itu kan ini kan dari asal kata wa'ada. Wah, Wa'ada ada itu betul. fi'il madinya, kemudian fi'il Madi. mudhari'nya ya'idu, Ya itu. kemudian kalau masdarnya, kalau bentuk isimnya ya Waktun. Waktun wa'dan. Ustaz. Wakdan. Oh, wakdan. Ya, bentuk bentuk isimnya itu wa'dan. Nah, ini karena sudah ada rambu-rambunya di sini sehingga kita bisa mengetahui oh ini dia adalah fi'il. Kalau fi'il nggak mungkin dia itu terus ma'tuf kepada isim. Nggak mungkin berarti Ustaz ya. Nggak Ya, mungkin maktub kepada isim. ya. Ini kalau pas apa kebetulan ada rambu-rambunya ya. Kalau nggak ada rambu-rambunya ya kita kita rasakan saja. Kita Oh, rasakan saja. Kembali kita raba-raba kayak misalnya eh dia ini cocok nggak kalau kita baca wawa'da man atau ahu itu kita maktufkan kepada ridho. Kalau kita gitu. maktufkan kepada ridho, pastinya dia akan dibaca dengan bentuk Wa, isim kan. wawakda. Wawa'da itu dan janji dan janji siapa yang mentaatinya ya, dan janji siapa yang mentaatinya itu tidak selaras dengan kata sebelumnya. Jadi Hmm. kalau kita baca wawa'ada man atau ahu dan menjanjikan Nah, betul. orang yang taat kepadanya, kan ini kan jadi selaras. Tapi selarasnya itu bukan langsung dengan kalimat sebelumnya, tetapi dia kembali lagi kepada kalimat awal. Ya, sambungan dari kalimat awal ja'ala itu. Hmm. Ya. Paham. Kemudian Itu ini lanjut. uh, kan dari bentuknya kita tahu kalau itu bacanya dukhul Bapak, karena ada wawunya di sini. Oh, gitu. Ya, dukhul. Jadi sebetulnya ada rambu-rambu, cuma kita tinggal Jeli apa jeli tidaknya apa gitu ya. enggak ya. Seperti itu, Bapak. Ya, Iya, iya, adapun iya. Bapak Ya. dengan penjelasan saya ini mungkin Bapak bisa mengkoreksi apa yang telah Bapak baca tadi kemudian sekarang dibenarkan gitu, Bapak. Iya. Wa wa'ada man ata'ahu dukhula janna jannatihi Ya, bi betul, Bapak. rahmatihi. Ya. Ya. Wa wa'ada man ata'ahu dukhula jannatihi bi rahmatihi. Artinya, Bapak, Dan telah menjanjikan orang yang orang yang taat kepadanya, kepada Allah, dukhula, dimasukkan dimasukkan ke dalam surga birahmatihi, dengan rahmatnya, dengan ya, kasih sayangnya Allah. di sini kalau kalau dimasukkan nanti ini kan masih tahap belajar Bapak ya. Dan Ya, tahap belajar itu kita mengartikannya sesuai dengan bentuk katanya di dalam. Kalau nanti diartikan dimasukkan itu jadinya fi'il mabni majhul ya. Jadi hmm, dukhila ya, dukhila. Ini dukhul. Jadi kita artikan saja dan menjanjikan orang yang taat kepadanya masuk surga masuk, ya. masuk Masuk surga. surganya dengan rahmatnya seperti itu Bapak. Ya, ya. Ya.
Tapi tadi sudah bagus, Bapak sudah tahu ini dibaca dukhula, ini apa namanya, kedudukannya jadi maf'ul kedua. Ini kan maf'ul maf'ul pertama, man ini. Isim mausul ini maf'ul pertama. Dan menjanjikan, janji kepada siapa? Janji kepada man, gitu. Janjinya Ya. apa? Janjinya dukhul jannatihi, gitu. Itu ada dua maf'ul bih untuk wa'ada. Maf'ul bih yang pertama isim mausul ini, kemudian maf'ul bih yang kedua adalah dukhul. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini, nah ini au'ada. Au'ada ini ma'tuf kepada ja'ala lagi. Ada lagi. Ya, silakan Bapak. Wa ada man asohu dukhula narohu. Ba'dalahu wa hikmatuhu. Wa hikmatuhu. Ya. Wa hikmatihi aja. Ya, Ustaz. Ini dukhula narihi, dan jadi Dukhula nari. mudhari'nya, ya. Kemudian ini bacanya bi'adlihi. Oh, bi'adlihi. Ya, Adlihi. bi'adlihi wa hikmatihi. Hikmatihi. Ya. Oh. Ya, Bapak Ibu, ini sekedar pengetahuan, wawasan bahwasanya di sini ada dua kata, ada kata wa'ada, ada kata au'ada. Kalau wa'ada itu artinya menjanjikan, kalau au'ada artinya mengancam. Ya, Oh. bisa dicatat ini, kalau wa'ada Ya. artinya menjanjikan, kalau au'ada artinya mengancam. Ini Itu dari fi'il madhi yang sama, Ustaz. Wa'ada juga dari beda. fi'il madhi yang ya awalnya dari wa'ada, ya awalnya dari wa'ada, tapi Sama dari wa'ada juga ya. ya Terus au'ada itu memang sudah apa ya istilahnya, sudah populer lah dipergunakan untuk arti mengancam. Di Quran banyak ini juga au'ada. wa'ada. Ya, lanjut Ustaz. Ya. Wa au'ada diartikan Bapak, silahkan. Wa'ada dan mengancam man kepada orang yang asohu. Aso itu berpaling ya Ustaz. Berpaling kepadanya. Ya, yang memaksiatinya. Memaksiatinya. Maksiat itu sebetulnya artinya adalah durhaka. Aso itu artinya adalah durhaka. Jadi Ya, dan berpaling lah ya. mengancam orang yang durhaka kepadanya, dukhulanari. Dukhulanari, masuk nerakanya. Wah, Ustaz, halaman berapa, Ustaz? Ini halaman 18, Bapak. Oke, masih, Ustaz. Lanjut. Ya, silahkan. Mana tadi, Ustaz? Pak Dalahu sesudah apa Ustaz? Bi'adlihi. Bi'adlihi dengan keadilannya, Ya. wa hikmatihi dan dengan hikmahnya. Hikmah itu apa, Ustaz? Kebijaksanaannya. Ya. Faqala ta'ala tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Di sini ada tilka, ya tilka itu adalah isim isyarah. Isim isyarah di sini kedudukannya jadi mubtada, ya. Isim isyarah kedudukannya jadi mubtada, kemudian hudud khobarnya. Kemudian lafzul jalalah mudhof ilaihnya. Jadi ini mubtada, khobar, kemudian mudhof ilaihnya. Kemudian waw ini kembali ibtida lagi. Kemudian man ini termasuk jawazim, menjazmkan dua fiil, ya, dua fiil, ada fiil syarat dan jawab syarat. Kemudian fiil syaratnya yang dijazamkan, yang fiil pertama yang dijazamkan adalah yuti' dari kata atau a ini fiil madinya ini, atau a ini adalah fiil madinya. Kemudian fiil mudhari'nya sebetulnya di sini ada ya di belakang to, yuti'u, ya yuti'u karena dia majzum, ya sekarang majzum karena kemasukan man ini, sehingga di sini bertemu dua sukun,
sukunnya ya dan sukunnya ain. Ya, bertemu dua sukun, sukunnya ya dan sukunnya ain. Akhirnya ya-nya itu dihapus, dihilangkan. Kemudian tinggal hanya ainnya saja disukun. Kemudian karena di sini bertemu dua sukun lagi, sukunnya ain dan sukunnya alif, alifnya lafadz jalalah ini, sehingga ainnya ini di kasroh. Jadi sukunnya diganti kasroh. Karena apa? Karena bertemunya dua sukun. Kalau tidak dibuat seperti itu, maka akan rancu bacanya ya. Wa may yuti' Allah, seperti itu kan tidak enak. Kalau dibaca wa may yuti'illaha kan lebih enak. Kemudian fa'ilnya yuti' ini adalah domir mustatir, dikira-kirakan atau takdiru huwa. Kemudian ada lafzul jalalah, maf'ul bihnya, waw atof, rosula, ini ma'tuf kepada lafadz jalalah, sama-sama mansubnya, kemudian domir di belakang itu mudhof ilaih. Nah, ini yudkhil itu adalah fiil mudhari kedua yang dijazamkan oleh man. Fiil mudhari kedua yang dijazamkan oleh man. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Yudkhilhu, di sini ada yudkhil, fa'ilnya dhamir mustatir, kemudian ha ini adalah maf'ul pertama, jannatin maf'ul kedua, ya. Dan tanda nasabnya maf'ul kedua ini adalah kasroh karena dia jamak muannats salim. Jangan lupa jamak muannats salim itu tanda nasabnya adalah kasroh. Nah, jannatin, kemudian tajri ini fi'il mudhari marfu karena tidak kemasukan nawasib maupun jawazim, ya fi'il mudhari. Kemudian fa'ilnya nanti ada di depan, al-anharu, ya. Al-anharu ini adalah fa'ilnya tajri. Min tahtiha, ya ini jar majrur, kemudian tahtiha, tahti ini adalah mudhof, ha mudhof ilaih, khalidina. Nah, khalidina ini adalah hal. Ya, khalidina ini merupakan hal. Hal hukumnya mansub. Dan bentuk dari khalidun atau khalidin ini adalah jamak mudzakkar salim. Sehingga tanda nasabnya adalah ya. Jadi khalidina itu adalah hal. Fiha jar majrur. Wa dzalikal fawzul azim, wa dzalika wawunya ibtida lagi, kemudian dzalika mubtada, al-fauzu khobarnya, al-azimu adalah sifat dari al-fauz. Kalau kita artikan tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir, ya, yang mengalir di bawahnya. Kenapa kok saya artikan yang di sini seperti kaidah yang pernah saya ungkapkan, bahwasanya jumlah setelah isim nakiro itu adalah naat. Ya, kedudukannya naat. Jadi jumlah setelah isim nakiro adalah naat. Seperti apa? Seperti jannatin ini kan dia nakiro. Ya, nakiro bukan termasuk isim ma'rifat yang 5, berarti dia adalah nakiro. Kemudian tajri itu adalah jumlah fi'liyah. Kalau tajri ini dan al-anharu fi'il fa'il ini namanya jumlah fi'liyah. Maka di sini jumlah fi'liyah ini kedudukannya adalah jadi sifatnya jannatin. Makanya di sini saya mengartikan jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir. Ya, ada yangnya. Kalau yang itu kan berarti sifat. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, ya. Keadaan mereka kekal di sana. Ya, keadaan mereka kekal di dalam surga. Wa dzalikal fawzul adzim, dan itulah keberuntungan yang agung, keberuntungan yang besar.
Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wawunya ini ma'tuf kepada wawunya waman di atas ini, wa may yuti'illah, ya, wa may ya'sillah ini ma'tuf kepada wa may yuti'illah, mannya isim syarat, ya'si ini adalah fi'il syarat majzum, dan jazamnya dia tanda jazamnya adalah dengan menghapus huruf illah. Di belakangnya shot ini ada alifnya, itu dihapus, atau ada ya-nya itu dihapus karena dia majzum huruf illah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat atau durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui. Yata'adda itu artinya melampaui. Begitu juga yata'adda ini hukumnya majzum karena wawunya ini wawu ataf, dan yata'adda ini ma'tuf kepada ya'si. Apa tanda jazam dari yata'adda? Sama dengan menghapus huruf illah. Jadi di belakang dal ini sebetulnya ada ada alif. Ya, ada alifnya di belakang dal. Tapi dihapus karena apa? Dia berhukum majzum. Dan melampaui batasan-batasannya, batasan Allah maksudnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Itu. Baik, terima kasih Bapak Khairul Arif telah membantu saya untuk membaca. Silahkan Bapak-Bapak yang lain bisa untuk mencoba di bagian ini sekarang. Waqad amaro. Saya coba baca, Ustaz ya. Ya, silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad amara subhanahu ibadihil ladzina amanu bil musya bil bil musyariati ila maghfiratihi wa janatahu. Dar wa kemana ini ya? Maghfiratihi wa janatihi wa ayyaku ampusahum wa ampusihim ya. Anfusahum. Ampusahum wa ahlihim ya. Ya. Wa ahlihim naran biimsali amrihi wa wajanat wa Tinabi, wajtinabi. wajtinabi wa hidupkan Ustaz alifnya. Alifnya alif wasol Bapak. Jadi Oh ya. dilewati saja. Wajtinabi. Wajtinabi ma'asiyatihi. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Al-Imran. Ini saya belum bisa ini membaca yang apa ya, yang baca huruf-hurufnya tersebut yang 1, 2, 3 itu belum dapat lagi. Oh gitu. Ya, Iya, Bapak. Anggi belum. Nominal ya. Iya, nominal bentuk bilangan apa ini wahid Ya. atau apa itu masih saya belum dapat lagi. Anggi, cukup banyak lah Anggi. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilajun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna yu'marun. Sadaqallahul azim. Yaf'alu nama yuk marun.
Ya. Ya. Eh di sini Bapak sudah bagus. Waqad amara subhanahu. Jadi ini Bapak bisa mengartikan kan? Silahkan Dicoba, diartikan. dicoba, nggih. Ya, Dan sungguh Allah dan apa ya? Ini sungguh ini sebenarnya kat masuk ke PL Madi ini sungguh ya. jadinya ya. Mm. Sungguh Dan memerintah. sungguh Allah telah memerintahkan Ya, hambanya yang hambanya hamba hambanya yang beriman. ya. Jadi sampai situ dulu Bapak ya. Jadi di sini Oke. Bapak memahami ibad ini sebagai apa? Dia sebagai dia sebagai maf'ul. Ya, dia sebagai maf'ul bih. Jadi Bapak Ya, bacanya seperti apa? Coba diulang lagi. waqat amara subhanahu ibadahul laji Ya, iba seperti itu. Pakai ya pakai ibadah. Tadi ya Bapak bacanya ibadi ya. Jadi, ya. Oke, Ustaz. Pelan-pelan Bapak ya, pelan-pelan. Jadi Oke. seperti itu, ini sebuah pelajaran untuk semua yang ikut di dalam malam Oke. hari ini, bahwasanya kita selain kita mengetahui ciri-ciri dari eh, kedudukan-kedudukan apa di dalam kalimat itu, tetapi lebih penting apabila kita mengetahui maknanya terlebih dahulu, ya, supaya kita bisa menempatkan, oh, kalau seperti itu kan kita bisa menempatkan rasanya ibad ini adalah maf'ul bi, sehingga seharusnya dia itu berhukum mansub. Kemudian ini kan ibad ini kan dia jamak taksir ya, jamak taksir, Iya, kemudian nasabnya jamak taksir itu pakai tanda apa? Tanda fathah. Oke, berarti saya bacanya ibadahu seperti itu. Ibadahul ladzina amanu, kemudian di sini saya memaklumi kalau Bapak bacanya bil syariati karena mungkin masih belum masuk ke ilmu sorof ya. Itu kalau di sini dia itu sigohnya adalah sigoh masdar. Ya, sigoh oh iya, masdar. Kalau sigoh iya, masdar itu berarti dari fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. bil berarti bil masyariati Mu musaroati. musarati ya. Ya. Oke. Ya, silakan Bapak. Ila maghfiratihi wa jannatihi sudah bagus. Kemudian diartikan dulu Bapak semuanya sampai Oke. jannatihi. Oke. Eh, apa tadi ya? Sungguh Allah yang Maha Suci memerintahkan hamba-hambanya yang beriman dengan musyariah. Apa musyariah ini Bercepat-cepat atau dengan ber berlomba-lomba. dengan berlomba-lomba atas atas ampunannya wa jannatahu dan surganya. Ya, dan surganya. Hmm. Hmm. Kemudian sepertinya Bapak di dalam baris setelahnya ini bingung antara dia anfusahum atau anfusim, soalnya Bapak juga memperhatikan di belakangnya ini dibaca ahli. Ini Ya, betul betul Ustaz. ya, dibaca ahli, seakan-akan ahli ini dia majrur. Tetapi dia ini sebetulnya mansub, Bapak. Iya. Ini Man, ahli man, ini mansub. Dia mansub iya, bentuknya itu bentuk jamak eh, mudzakkar salim. betul betul. Oke. Ya, Mansubnya dengan ya guru ya. ya. Jadi di Iya. sini Oke. kan eh, asal katanya yaku ini asal katanya adalah wako, yaki, wikoyatan wako itu wau ya kof alif, kemudian yaki itu ya kof ya, kemudian masdarnya itu wikoyatan, wikoyatan. Kemudian di sini sebetulnya wa ayyaki, kalau dia itu mufrad, kalau dia itu mufrad ayyaki gitu, kalau dia itu sekarang kan dia ditempeli sama wau jamak, sehingga sebetulnya kalau dia tidak ada
huruf nasab di sini ada nunnya di belakang ya, yakuna. Tetapi di Iya. sini ada huruf nasab sehingga dihilangkan nunnya Iya. dihilangkan. Arti dari wako itu menjaga. Ya. Arti dari wako adalah menjaga. Dan untuk mereka menjaga diri-diri mereka. Nah, diri-diri mereka ini kan ya maf'ul bih. Iya. Ya. Silakan Bapak Iya. diartikan. Heeh. Wa ayyaku ampusahum wa ahlihim naron. Dan mereka menjaga diri-diri mereka dan ahli keluarga mereka dari neraka. Sali dengan apa nih ya? Imtisal itu dengan mematuhi. Dengan mematuhi perintahnya, wa ijtinab dan janabani ini kah? Menghindari. Dan menghindari maksiatnya. Ya. Maksiatnya naik lari kemana ya ini ya? Maksiatnya kepada Allah. Oh, Maksiatihi. maksiat kepadanya gitu ya, Ustaz ya. Ya. Di Oh ya. sini di mana lafadz jalalahnya, di mana lafadz Allahnya? Lafadz Allahnya itu terhapus ya, terhapus. Sebetulnya lafadz Allahnya ini ada di depannya Subhanallah. ini, tapi karena sudah sudah diketahui, Umum gitu ya. Iya. sudah umum sehingga boleh untuk menghapusnya. Apalagi Oke. kalau sudah ada Subhanahu. sudah ada rambu-rambunya subhanahu ini, sehingga Iya betul. domir-domir di sini kembali kepada Allah semuanya. Faqala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Di sini insyaallah sudah tahu semuanya. Waw ibtida, sari'u ini fi'il amr, kemudian wawunya ini adalah fa'ilnya, ila maghfiratin jar majrur, min rabbikum jar majrur dan mudhof ilaihnya, wa jannatin ini ma'tuf kepada maghfiratin. Kemudian ini lagi seperti yang saya ucapkan tadi bahwasanya jumlah setelah nakiro adalah sifat. Ini kan diartikan arduha ini kan dia adalah jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Arduha, ardu ini dia mubtada, hanya mudhof ilaih, as-samawatu adalah khobarnya. Ya, seperti itu. Mengartikannya wasari'u, dan bercepat-cepatlah kalian ila maghfiratin, kepada pengampunan, min rabbikum dari Tuhan kalian, wa jannatin dan surga yang arduhas samawatu, yang luasnya lebarnya surga tersebut, as-samawatu adalah seperti langit-langit, wal ardu dan bumi, uiddat lil muttaqin. Wal ardu uiddat lil muttaqin. Uiddat itu artinya dipersiapkan. Dipersiapkan. Ya, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Ku ini sama seperti yaku ini, ya. Ketika dia di fi'il amarkan, ya, ketika dia di fi'il amarkan, maka ya-nya hilang jadi ku. Bapak bisa meraba-raba artinya, silahkan. Tinggi, Mas Ustaz. Mulai di mana, Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Oh, nggih. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, ampusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Waku duhan nasu wal hijarah. Ini juga sifat ini. Wakut itu artinya adalah bahan bakarnya, ya Pak. Iya. Bahan bakarnya. Yang bahan bakarnya manusia, apa nih? Hijau. Dan batu atasnya malaikatun gilajun sidadun la ya'sunallaha
Ghiladun itu artinya kasar, ya. Iya. Malaikat-malaikat yang kasar, syidadun, yang kuat, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak Bermaksi. mendurhakai Allah Iya, iya. ya atas apa yang mereka diperintahkan, wa Dan yaf'aluna ma yu'marun. dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Ya, seperti itu. Terima Iya. kasih Bapak. Oke. Sangat bagus sekali sudah perkembangannya. Alhamdulillah. Oke. Menanya Makasih Ustaz, Ustaz. Makasih Ustaz. Iya, silahkan. Ustaz dan menanya tadi yang setelah wal hijarah ada alaiha. Nah itu masuknya apa Ustaz kalau alaiha itu Ustaz? Ya. Penjelasannya. Alaiha itu jar majrur, kemudian dia syibih jumlah menjadi khobar muqaddam, malaikatun jadi mubtada muakhirnya. Oh gitu Ustaz. Ya, Kita ada makhrajnya Ustaz. ya. Oh, gitu ya. Malaikatun. Jadi di sini kan dia kembali ke jumlah baru ya. Kembali ke jumlah baru. Jadi kalau kita amati, kalau kita awal-awal belajar di dalam ilmu nahwu, kita mengetahui bahwasanya mubtada itu adalah tempatnya di awal kalimat. Betul. Tempatnya di awal kalimat. Tapi awal kalimat itu yang seperti apa? Apakah awal kalimat itu yang memang benar-benar dia hakiki di awal kalimat, atau dia itu nisbi? Nisbi itu maksudnya bisa fleksibel sesuai dengan makna, sesuai dengan rasa. Kita merasakan bahwasanya oh ini sepertinya merupakan masuk di dalam pernyataan baru gitu. Jadi seperti itu. Sebetulnya bahasa itu tidak dapat memiliki satu susunan paten ya. Kita juga tahu di dalam bahasa Indonesia juga seperti itu, tidak ada bahasa Indonesia kita mengetahui bahwasanya susunannya itu harus seperti ini, tetapi kita bisa untuk mengolah kata-kata di dalam bahasa Indonesia pun, di dalam bahasa Arab juga seperti itu. Apalagi kalau kita sudah masuk ke dalam seni sastra, baik itu di dalam bahasa apapun, kan lebih luas lagi. Kita bisa merangkai kata itu. Seperti itu. Tapi sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, alaiha malaikatun itu posisinya apa? Jadi alaiha ya jar majrur, kemudian dia syibih jumlah jadi khobar muqaddam, malaikatun mubtada muakhir, ghiladun syidadun jadi sifatnya semua, la ya'sunallah sampai ila akhirih ya. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Bapak. Ustaz. Bapak Hakim mungkin langsung praktek juga. Boleh Ustaz. Ya, silakan. Nah, di yang atas Ustaz ya. Ya, mulai ini fasal baru kita. Fi dzakari syai'in bimma yukrimullahu bihi. Ustaz. Fi dzikri Bapak, jangan Sorry. itu Dzakari laki Ustaz ya. jauh nanti. Jauh Iya, nanti. iya jauh banget. Lalu Ustaz. Fi dzikri syai'in mimma yukrimullahu bihi man ata'ahu. Di dalam mengingat mengingat Ustaz. Ya, menyebutkan sesuatu daripada yang Allah muliakan bagi orang yang taat kepadanya wa amali sholihati liwajhi Ustaz. Ya. Wa amila sholihati. Jadi ini maunya atof, dan amila ini ma'tuf kepada ato'ah. Oh, ya. Wa amila sholihati liwajhihi. Dan yang beramal soleh di hadapannya gitu Ustaz. Ya. Dan orang yang soleh di hadapannya. Ini kalau masuk ke dalam, jadi kata-kata seperti diwajhihi untuk, kan kalau wajih itu diartikan dengan tekstual, kan diartikan wajahnya ini seperti apa. Ini kalau dalam ilmu balaghah ini namanya menyebutkan sebagian, tapi yang diinginkan itu adalah keseluruhan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalau kita di dalam bahasa Indonesia, kemana saja kamu tidak kelihatan batang hidungmu, tidak kelihatan batang hidungmu. Apakah
batang hidung saja yang kita cari, kan bukan orangnya yang kita cari gitu. Oh iya, betul Ustaz. Ilmu balaghah Ustaz. Ya, Ya. silakan Bapak. Ta'ala man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, Al-ayah. Wa qala subhanahu. bisa diurai juga Bapak. Oh, boleh Ustaz. I'rabnya. Yang dari yang mana? Qala Allah Ta'ala Ustaz. Man amila sholihan saja. Man amila, barang siapa. Man ini isim man Ustaz ya. Jadi sebagai syarat ya, fa'il isim syarat. isim syarat ya. Ya. Isim syarat. Man barang siapa amila yang beramal di fi'il madhi salihan beramal saleh bin zakarin dari kalangan laki-laki. Dan di Sholihan sini itu jadi apa Bapak? sebagai maf'ul Ustaz. Ya, maf'ul bi, kemudian amila Maf'ul bi. fa'ilnya Amila sebagai madhi. fa'ilnya Apa nih? Hari keman Ustaz ya. Huwa Ustaz ya. ya domir mustatir. Satir huwa Ustaz ya. Ya, lanjut Bapak. Bin zakarin dari laki-laki. Min itu huruf jar, zakarin majrur. Au unsa, au itu sebagai atop saja. Ya, Au unsa dan perempuan dari ke apa namanya? Atop ke zakar. ya. Wa huwa mu'minun, yaitu dia termasuk dalam golongan orang yang beriman Ustaz. Ya, wawunya ini mungkin apa? Sudah beberapa kali saya menyebutkan wawunya ini adalah wawu hal, ya wawu hal. Kemudian huwa mu'minun itu mubtada khobar, tapi jumlahnya ini berada di tempat hal. Min Hal, dzakarin au unsa, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan keadaan daripada laki-laki perempuan itu mukmin, seperti itu. Jadi wawunya ini disebut dengan wawu hal. Oh, Hal Ustaz ya. hal lah. Wow, Iya. hal. Wawu hal. Wawunya Ustaz ya, bukan mu'minun ya Ustaz ya. Bukan. Jadi huwa mu'minun itu susunan mubtada khobar. Mubtada habar sebagai hal gitu kayak Ustaz. Mubtada khobar, kemudian jumlah dari ya mulai wawu hal sampai di belakangnya itu mubtada khobarnya itu semuanya jadi hal gitu maksudnya. Hal gitu ya. Oh, iya nggih Ustaz. Terus falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Maka jawab dari syarat saja sudah. Ya, fa-nya Maka dinamakan dengan istilahnya itu fa robito, ya fa pengikat. Niscaya atau pasti saja. Ya, lam niscaya itu adalah ungkapan untuk jawab syarat, ya. Niscaya itu adalah ungkapan untuk jawab syarat. Kemudian ada lam di situ disebut dengan lam taukid. Taukid. Ya, Pasti. lam taukid. Apa lam taukid itu? Mungkin ini perlu saya jelaskan untuk bapak-bapak yang lain. Apa itu lam taukid? Lam taukid itu adalah untuk penguat sumpah. Ya, untuk penguat sumpah. Sebetulnya di belakangnya lam taukid ini ada kosamnya, ada sumpahnya. Jadi fawallahi lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, seperti itu. Tatir saja. Ya, jadi itu lamnya itu sebagai penguat sumpah gitu aja. Jadi kalau penguat atau taukid itu kan diartikan sungguh. Niscaya sungguh, nuhyiyannahu. Nah, itu belakangnya ini ada fi'il mudhari, kemudian belakangnya ada nun apa namanya? Taukid. Ya, nun taukid. Dan nun taukid itu, Bapak Ibu-ibu, nun taukid itu ada dua. Ada namanya nun taukid sakilah, nun taukid yang berat, sama nun taukid khafifah, nun taukid yang ringan. Apa perbedaannya? Nun taukid yang berat itu dia ditasydid. Nuhyiyannahu itu nun taukid yang berat. Ada nun taukid yang ringan, jadi tidak ditasydid, cuma disukun saja. Cuma nuhyiyan gitu. Bedanya apa, Ustaz? Ya, misalnya nuhyiyan. Bedanya apa, Ustaz? Apa kenapa Bapak? Non taukid yang khafif sama yang sakil.
Ya, kenapa? Bedanya apa Ustaz ya? Ya, bedanya itu cuma di tasdid atau di sukun. Bukan dari segi pengertiannya gitu Ustaz. Oh, dari Enggak segi ya? pengertiannya, jadi nun taukid yang berat itu ya pastinya lebih kuat. Jadi Kuat gitu misalnya ya. di sini kan seakan-akan taukidnya double. Nun taukid sakilah itu yang berat itu menyimpan seakan-akan dua tekanan ya, dua penekanan kayak sungguh dan sungguh, sungguh dan sungguh seperti itu. Kalau ditambah dengan lam di depannya itu, wah itu tambah berat lagi. Jadi ada Masya 3, Allah. ada triple di situ, ada sungguh dan sungguh Eh, dan sungguh kami akan menghidupkannya di dalam kehidupan yang bagus, yang baik gitu. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Allahu Itu Akbar. itu kalau di dalam ilmu Allah. balago, ya di dalam ilmu balago itu dijelaskan bahwasanya taukid itu sendiri ada 3 tingkatan. Ada tingkatan yang cukup pakai sumpah, ada tingkatan yang sumpah plus ya nun taukid khofifah, ada sumpah plus nun taukid sakilah. Nah itu untuk orangnya itu yang berbeda-beda. Jadi apa namanya, tingkat tingkat penekanannya itu berbeda-beda. Jadi untuk orang yang ingkarnya itu kebangetan, ya untuk orang yang ingkarnya itu kebangetan, maka Allah Subhanahu Wa Taala cara untuk bercakap dengan mereka atau memberikan Allah. satu pengertian kepada mereka itu perlu dengan beberapa tekanan itu maksudnya. Jadi di sini kalau kita artikan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh dari golongan laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, kan ada orang yang beramal soleh tapi dia tidak beriman. Ya berapa banyak kita tahu apa misalnya ini ada lembaga panti asuhan yang diasuh oleh orang yang non muslim itu, bahkan kemarin belakangan ini saya bertemu dengan orang dia itu non muslim tapi dia Masya Allah. membuat panti khusus untuk anak bukan anak, untuk remaja-remaja yang disabilitas ya. Yang disabilitas itu kan namanya kalau di dalam Islam kan namanya amal soleh. Ya, namanya kan itu amal soleh. Tapi apakah dia akan dibalas oleh Allah di akhirat? Nah, ini kan ada satu catatannya di garis bawah ini wahwa mukmin. Nah, Betul, Ustaz. wahwa mukmin. Ya. Baru Mantap. kalau dia beramal soleh, ada iman, ada amal soleh, baru di situ masuklah janji Allah Subhanahu Wa Taala pasti kami akan menghidupkan dia di dalam kehidupan yang baik. Masya Allah. Luar biasa. Ya, silahkan Bapak dilanjutkan, Bapak Hakim. قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa'amilus salihat, dan orang-orang yang beramal salihat, la yastakhlifannahum, apa nih ya? Istakhlafat apa artinya? La yastakhlifannahum, pasti Allah akan mengangkat mereka sebagai wakil-wakilnya di bumi. Khalifah. Ya, khalifah sebagai wakil-wakilnya. Jadi ini Bapak Ibu yang beriman dan beramal soleh itu merupakan pemimpin-pemimpin yang dipasrai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Jadi bukan pemimpin manusia ini bukan presidennya. Ya, pemimpin manusia ini bukan orang yang berkuasa di suatu negara, di suatu wilayah, bukan. Tetapi siapa orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa kok seperti itu? Ya, kenapa kok seperti itu? Karena orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini mereka akan sebagai sumber kebaikan yang akan menyebarkan kebaikan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi.
Sedangkan pemimpin-pemimpin yang mereka dianggap pemimpin itu kadang mereka menuruti ambisinya, menuruti nafsunya, sehingga mereka tidak peduli apakah masyarakatnya ini baik atau buruk, apakah alamnya ini baik atau buruk, tetapi yang penting ambisi mereka tercapai. Yang membuat kemakmuran di atas muka bumi ini apa? Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena apa? Semangat mereka adalah semangat dari pencipta alam alam bumi ini, ya, manusia dan jin. Sehingga semangat mereka itu tidak hanya bergantung kepada ambisi, ya. Ambisi mungkin kita pasti akan mengambil sesuatu manfaat dari apa yang ada di muka bumi ini pasti, ya, karena kita adalah manusia yang butuh penghidupan, manusia yang memiliki kebutuhan, itu pasti kita akan mengambil sebagian, tapi bukan itu tujuan utama kita, karena kita seseorang yang beriman, kita tahu bahwasanya di situ ada hari pembalasan. Kalau kita berbuat buruk di muka bumi ini, maka kita akan diperlakukan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Jadi kita akan lebih jadi manusia yang berhati-hati. Dan tuntutan dari amal soleh ini akan menuntut kita untuk tidak hanya kita yang melakukan hal tersebut, tapi kita juga ingin orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Ya kan, Bapak Ibu coba rasakan, misalnya Bapak Ibu adalah semuanya ini adalah orang-orang yang baik, ya. Bapak Ibu adalah orang-orang yang baik. Apakah kemudian Bapak Ibu akan membiarkan anak, istri, keluarga, kerabat itu menjadi orang-orang yang buruk? Kan enggak. Kita pasti akan ingin juga mereka menjadi orang-orang yang baik, ya. Karena apa? Karena itu adalah sudah otomatis semangat keimanan kita akan membakar kita untuk memiliki kecemburuan terhadap keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya di sini Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka ini adalah wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Untuk apa? Untuk menjalankan perintah awal Allah bagi umat manusia ini di muka bumi, apa itu? Memakmurkan, ya. Memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan hanya memakmurkan dengan ibadah, bukan hanya dengan zikir, tapi memakmurkan di dalam segala hal, di dalam segala bidang. Itu maksudnya. Seperti itu. Baik, silahkan. Pasti Allah akan mengangkat mereka ya sebagai khalifah di muka bumi, kama stakhlafa, sebagaimana Allah telah mengangkat alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka, wala yumakkinanna lahum dinahum, dan yumakkin apa Zat? Yumakina itu akan dikuatkan, ya, dikokohkan. Dan mereka Allah akan menguatkan, dikuatkan, mereka dikuatkan. Dan pasti Allah akan menguatkan bagi mereka, mengokohkan bagi mereka agama mereka. Jadi di sini ya akan maf'ulnya kan din, ya, maf'ulnya kan din. Jadi agama itu yang akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Agama yang seperti apa? Alladzir tadolahum. Ridhoi, ya, yang Allah ridhai bagi mereka, terhadap mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan pasti Allah akan mengganti mereka min ba'di khawfihim, dari setelah mereka merasakan takut, ya, jadi aman, dari rasa takut menjadi aman. Dan Allah pasti akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman, ya. Seperti itu. Jadi setelah ini memang merupakan sebuah sunnatullah, bahwasanya kehidupan ini tidak akan mulus-mulus saja. Jadi pasti di situ ada halangan, rintangan itu. Tapi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka halangan, rintangan itu bukan sesuatu yang berarti, ya. Mereka akan menjalaninya, dengan sabarnya, dengan syukurnya, mereka akan menjalaninya. Kemudian mereka yakin setelah itu terdapat rasa aman, ya, rasa tentram dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mereka terus-menerus di dalam rasa ketakutan itu. Seperti itu. Jadi ini adalah
janji-janji Allah. Kalau orang yang mereka Arab tulen, ya, orang Arab tulen, mereka akan mengetahui betapa bobotnya ayat Allah ini, bagaimana Allah Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta ini kemudian membuat perjanjian dengan para hamba-hambanya. Perbandingannya antara Tuhan kemudian membuat perjanjian dengan hamba-hambanya ini kan sebuah hal yang sangat luar biasa. Biasanya perjanjian itu antara orang penting dan orang penting, ya. Antara orang penting dan orang penting itu baru mereka bikin MOU, baru membuat perjanjian. Ini enggak. Ini janjiannya adalah Allah yang maha penting dengan kita yang tidak penting. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, silahkan Bapak dilanjutkan sampai habis ayatnya, nggak apa-apa. Saya lagi Ustaz. Ya, silakan. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami la nudhi'u, tidak meletakkan ajra, pahala dari orang. Ya. Nudi'u ini bukan wadoa. Kalau wadoa ya doa artinya meletakkan. Kalau adoa ini dari kata adoa, jadi dotnya itu panjang, a, ada hamzah di awalnya, kemudian adoa itu tidak menyanyiakan. Ya, artinya menyanyiakan. Atau sebetulnya menghilangkan sih, menghilangkan. Tapi biasa memakainya menyanyiakan. Yang ingin saya bahas di sini bahwasanya di sini ada inna, ya inna. Ada inna, kemudian di dalamnya terdapat isim. Isimnya itu adalah nun, ya. Isimnya itu adalah nun, jadi sesungguhnya kami. Kemudian la nudi'u ini adalah khobarnya, berbentuk khobar jumlah. Seperti itu. Kemudian ini maf'ul bihnya ajra man ahsana amala. Sungguh kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang baik amalnya. Seperti itu. Silahkan lanjutkan. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Mereka dan mereka ulaika lahum, dan bagi mereka sorga Adenin, sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yuhallawna fiha min asawir, yuhallawna, yang mereka halal bagi mereka, yang yuhalla dari halla itu menghiasi. Jadi kalau yuhallawna, mereka dihiasi. Mereka dihiasi. Ya. Perhiasan itu bukannya zuyina, Ustaz? Oh, ada perhiasan itu ada yang pakai zinah, ya. Zinatun ada pakai huliyun. Huliyun itu perhiasan. Mereka dihiasi di dalamnya, di dalam surga mereka dihiasi dengan min asawiro. Ya, asawiro ini dari aswiroh. Aswiroh ini apa? Gelang. Aswiroh gelang. Ya. Dari gelang min zahab, ya. Dari emas nanti. Gelang-gelang dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus, dan mereka memakai pakaian yang berwarna hijau dari sutra, sundus, ya. Dari sutra. Wa istabarakin muttaqina fiha 'alal ara'ik, dan istabrak, dan mereka diberkahi, Istabrak itu artinya sama saja, jadi sutra. Istabrak sutra.
Dan sutra muttaqiina. Apa namanya? Muttaqiina fiha 'alal araik. Muttaqiina itu artinya mereka itika itu bagaimana ya? Mereka bersandar ya, mereka bersandar. Mereka bersandar di atas ini daun-daun araik tuh kan. Araik. Apa ya? Araik itu adalah apa Di itu atas namanya? dinding apa gitu. Dipan, sofa, Dipan ya, dipan ya. kayak gitu. Tapi kan di akhirat sana sofanya itu yang seperti apa kan? Pokoknya seperti itu lah. Kenapa kok di sini ada kata aroik? Karena pada zaman itu ya ini kan yang diajak bicarakan orang-orang Arab pada zaman itu. Pada zaman itu ya kita tahu sendiri kalau mereka itu duduk di atas apa? Di atas tikar ya, di atas tikar biasa. Orang yang diberi tempat duduk yang istimewa seperti sofa dibuatkan ditata seperti sofa itu tidak tidak orang sembarangan, jadi orang-orang yang mulia. Masya Allah. Dikatakan bahwasanya siapa kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Sallallahu alaihi. beliau memiliki tempat duduk ya, beliau memiliki tempat duduk di sebelah Ka'bah. Ya, Betul. kalau kita artikan tempat duduk yang sekarang ya, sekarang di mana-mana kita punya tempat duduk, kita punya tikar, tapi itu tidak. Pada zaman itu orang yang memiliki tempat duduk dan paten, apalagi patennya itu di sebelah Ka'bah itu tidak dilakukan. Orang itu adalah orang yang mulia. Jadi di sini menunjukkan adanya kemuliaan bagi orang-orang itu sampai mereka memiliki aroik ya, memiliki sofa-sofa nanti di surga seperti itu. Ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqo ya. Ni'ma Bapak Ibu, ni'ma ini adalah fiil ya, ni'ma ini adalah fiil, tapi fiilnya fiil jamid. Apa fiil jamid itu? Fiil yang tidak dapat berubah, tidak dapat apa istilahnya ditasrif ya. Kalau biasanya kan bisa ditasrif, bisa ada fiil madinya, ada fiil mudoreknya, ada fiil amrnya. Ni'ma ini tidak ada. Ni'ma ini ya bentuknya ya ni'ma ini sudah. Kemudian as-sawabu adalah apa namanya? Fa'ilnya ni'ma. Fa'ilnya ni'ma. Kemudian wahasunat murtafaqo. Wahasunat murtafaqo. Murtafaqonya ini dia menjadi apa namanya? Tamyiz. Yes. Murtafaqonya ini jadi tamyiz. Sebentar. Wahasunat sini dia fa'ilnya adalah fa'ilnya mustatir. Mustatir kembali kepada apa namanya? Jannat. Bukan apa? Bukan. Ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqo. Wallahu alam. Ini nanti saya pelajari lagi apa ini wa hasunat murtafaqo ini ya fa'ilnya kemana. Nanti ini murtafaqonya ini jadi tamyiz ya. Tamyiz. Seperti itu. Kurang sedikit Pak? Oke, Ustaz, boleh berkomentar, Ustaz? Oh iya, silakan. Oke. Ini aja, Ustaz, setelah kita belajar tadi dengan mentasrif ke mengi'rab itu tadilah, ulun membayangkan itu seandainya nih kita menguasai ini, kemudian ternyata ditambah lagi dengan ilmu tafsir gitu ya, yang misalnya dari ayat ini kemudian menurut tafsir ini demikian, kira-kira lah ulun bayangkan kalau ulun mengisi pengajian
begitu banyak materi yang kita kada kehabisan materi gitu ya Ustaz. Oke, jadi kita tahu i'rabnya, tahu maknanya, kemudian supaya lebih apa ya, lebih dalam lagi, lalu kita lari ke tafsir apa gitu ya, tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Jadi akhirnya kan bahan bahan penyampaian kita ke umat itu kan kada kehabisan gitu ya, dan mungkin lebih kuat lagi gitu Ustaz ya, kalau didukung lebih tafsir ya. Nggih. Itu aja Bang komentar ulun Ustaz, bayangkan itu nah. Nggih. Ya, Pak. Semoga kita semuanya diberikan kefahaman itu oleh Allah Ta'ala. Jadi Amin. Amin. semuanya bisa terekam di dalam pikiran kita yang terbatas ini. Nggih, Ustaz. Coba Ustaz, Ini Ustaz, saya usul, Ustaz. Wahyudi. Untuk rekornya Ustaz. Rekornya Oh. bisa dikirim Ustaz. Ya Kenapa, bisa Bapak? untuk ini rekamannya Kak Ustaz. Rekamannya saya kirim. Ada sudah Bentuknya- dikirim Di mana Oke. Ustaz? di grup, ada. Telegram. Bapak ikut di grup yang mana? Saya ada Telegram. Itu aja Ustaz kalau grup sih. Bukan. Yang Al-Mawahib kelas berapa? Aduh, nggak tahu saya. Sekarang 17. 17 sih. Saya Bapak- sama ini. Bapak Saya Hakim? belum masuk grup itu Ustaz. Oh, belum masuk. Oh iya. Belum dimasukin Ustaz. Ya, saya share bentuknya masih drive. Ya, masih drive itu saya kirim di grup-grup WA. Kalau misalnya di grup Telegram, ya nanti insya Allah Pak, setelah saya upload yang kali ini, saya upload juga di grup Telegram insya Allah. Kalau saya sudah ada, Ustaz. Ustaz, Kenapa, Bapak? kalau saya sudah ada itu anunya, share-nya itu. Oh iya, Grup. grup nomor berapa Bapak? Nah, ini yang baru masuk. Yang kemarin masuk kan, grup berapa itu yang sekarang sudah ini? Masuk Bukan, Ustaz, bukan. sama Sekarang juga. 17. Sekarang kan ada grup 17, Bapak angkatan berapa? Maksudnya? Oh, berarti 16 saya. Oh 16, oh iya ya. Oh, saya baru ikutin 2 kali main ini Ustaz. Itu grup berapa Ustaz? Oh iya, ya. Bapak dari Telegram ya, bukan dari WA ya? Bukan Ustaz. Dari WA saya. Nggak apa-apa. Ya. Bapak Wahyudi tadi kayaknya berkomentar. Bapak Wahyudi, silakan. Iya, Pak. Saya membaca, Pak. Oh, silakan Bapak. Lanjut. Sudah bisa lanjut ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Oh. Maryam Tis'ata Asyar, Ya, surah Tis'ata Asyar, ya. Wah, berapa ini Bapak? 96. al-ayah Sita wa tis'ain. Ya. Sittah wa tis'ain. Nah, Cipta watis'in. nah. Silakan langsung bawahnya Bapak. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuhibbuhum wa yuhibbu Wa yuhabbibuhum. yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ilal mu'minin. Ya. Seperti itu. Ini maksudnya tafsiran dari ini. Wudda. Yang bawah ini Nah, Qala Ibnu Abbas ini tafsiran dari saya ja'alahumur rahmanu wudda. Ya. Silakan diartikan Bapak. innal ladzina amanu, sesungguhnya yang beriman, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dijadikan mereka saya ja'alu
Saya ja'alulahum akan dijadikan kepada mereka, akan menjadikan, karena di sini kan dia mabni ma'lum, kemudian ada fa'ilnya di sini Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini adalah fa'ilnya. Jadi fa'ilnya Bapak terjemahkan dulu supaya enak. saya ja'alu akan dijadikan ya. Akan jadi Akan. fa'ilnya diartikan dahulu Bapak. Jadi Ar-Rahman ini diartikan dahulu. Allah akan menjadikan mereka Bagi mereka huda, kecintaan. Ya. huda, kecintaan. Ya, sesungguhnya Allah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan bagi mereka kecintaan. Apa maksudnya Allah menjadikan bagi mereka kecintaan itu apa? Ini dijelaskan dengan qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, yuhibbuhum, mereka saling dia apa ya? Ya Bagaimana? Dia mencintai mereka. Ya, dia mencintai mereka, maksudnya apa? Allah mencintai mereka. Lanjut. Dia mencintai mereka, wa yuhabbibahum, dan mencintakan mereka, dan mencintakan mereka ilmu mukminin kepada seluruh orang mukmin. Ya, jadi seperti itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti sampai situ? Tidak, tetapi mereka akan Allah menjadikan mereka dicintai oleh orang-orang mukmin. Ya. Allah akan menjadikan mereka dicintai oleh orang-orang mukmin, seperti itu. Iya. Lanjut, Bapak. Masih ada lanjutannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man ada ila waliyan faqad man ada li waliyan faqad faqad azantuhu bil harbi. Ya. Wa ma taqarraba Masya Allah. Wa ma taqarraba ila abdi bi syai'in ahabbu ila mimmanif taradat alaihi wa la yuzalu abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbahu faiza ahbabtahu kanat kuntu faiza ahbabtahu kuntu sami'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazina bibasari bihi wa yadahu allati yubtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'altani la'atiyannahu wa la in wa nista'azani
li'iyazanahu. Ya. Jadi ini Li'iyazanahu. seperti ini Bapak ya. Innallaha ta'ala qala itu Bapak betul sudah di situ. Innallaha ta'ala qala sudah bagus. Kemudian di sini man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Di sini ada man, ya, ada man isim mausul jadi mubtada, kemudian ada fiil madi. Ada ini fiil madi artinya memusuhi. Siapa yang memusuhi? Ya. Barang siapa yang memusuhi li waliyan, satu waliku, ya, waliku, waliku. ya. Faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku telah mengumumkan padanya bil harbi. Apa artinya? Perang. Ya, perang. Aku telah mengumumkan perang padanya. Terhadap dia. Ya. Ya. Ini takorroba itu adalah fi'il madi Bapak. Jadi di sini dan ini di ilah kalau ada simbol apa namanya tasydid di situ, maka itu dibaca ilayya. Dibaca ilayya. Oh iya. Ya. Saya lihat enggak lihat. Ilayya itu apa? Ilayya itu ya ada ilah kemudian ditambah dengan ya mutakalim, ya yang bermakna saya. Artinya Bapak wa mataqarraba ilayya abdi. Jadi di sini taqarraba fi'il madhi, abdinya fa'ilnya. Ya. Fa'ilnya. Kemudian fa'il itu kan dia marfu, seharusnya pakai dhamma. Kenapa kok dia dibaca abdi? Karena ditempeli sama ya mutakallim itu di belakang. Silakan Bapak diartikan wa mataqarraba ilayya abdi bi syai'in. Dan siapa yang mendekat kepadaku, ilayya abdi, dan siapa yang Ma-nya bukan isim mausul, ma-nya itu manafi Bapak. Oh, siapa yang tidak dekat. Ini diartikan dulu Bapak. Dan tidaklah hambaku mendekat kepada aku. Dan tidaklah hambaku mendekat kepada aku. Bisyai'in. Sesuatu ya. Ya, dengan sesuatu. Ilayya. Dengan sesuatu. Ahabba ini, ahabba. Bisyai'in ahabba ilayya. Ya. Kenapa kok ahabba? Karena dia menjadi sifatnya syai'in. Loh, kalau sifat kan seharusnya sama-sama majrur. Iya, ahabba itu majrur, tapi jernya itu pakai fathah. Ya, jernya pakai fathah. Kenapa? Kok seperti itu? Itu termasuk isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif itu kan majrurnya pakai fathah. Jadi di sini bisyai'in ahabba seperti itu. Jadi itu sifatnya tetap majrur tetapi dia pakai fathah. Bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Ya, saya baca taradat. Mimma aftaradtu alaihi. Ya. Artinya Bapak, bisyai'in ahabba ilayya, sesuatu kecintaan kepada aku, sebagaimana ridho kepadanya. Iftarodo itu artinya menfardukan, mewajibkan. Ya, ini artinya memfardukan dan tidaklah hambaku mendekat kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dari apa yang aku fardukan kepadanya. Maksudnya apa? Tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala untuk kita mengerjakannya, untuk kita menghamba kepada Allah dengannya, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari apa yang difardukan. Jadi istilahnya seperti ini loh, istilahnya. Baik mana kita memperbaiki sholat fardu kita atau memperbanyak sholat sunnah kita, sedangkan sholat fardu kita itu seadanya saja. Nah, itu seperti itu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah ya lebih baik kita memperbaiki sholat fardu kita dengan sebaik-baiknya, meskipun kita kurang di dalam mengerjakan sholat sunnah. Seperti itu. Karena apa? Karena sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu amalan yang melebihi, melampaui daripada amalan yang difardukan oleh Allah untuk beliau disembah dengannya. Seperti itu. Kalau misalnya kita bisa mengerjakan kefarduan dengan sangat bagus, kemudian kita mengerjakan sunnah dengan sangat banyak, itu lebih baik. Tapi kalau kita suruh memilih antara memperbaiki kefarduan atau memperbanyak kesunahan, ya pastinya yang lebih baik adalah memperbaiki kefarduan. Seperti itu maksudnya. Ya. Lanjut, wala yazalu abdi, seperti itu, yataqarrabu ilayya, yataqarrabu. Ya, ini kan tadi fi'il madinya, fi'il mudhari'nya seperti ini, yataqarrabu. Yataqarrabu Ya. Silakan Bapak. Dan tidak ada yang dilakukan hambaku untuk mendekat kepada aku dengan sunnah bin nawafil sampai aku mencintainya. Ya, ini arti Sampai daripada layazal, arti dari layazal itu artinya adalah terus-menerus, ya. Terus-menerus. Atau senantiasa. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan kesunahan-kesunahan hingga aku mencintainya. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Di pernyataan yang sebelumnya Allah menyatakan bahwasanya kalian, wahai para hambaku, kerjakanlah kefarduan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena amalan itulah yang paling aku cintai. Nah, amalan itulah yang paling aku cintai. Kemudian, jangan lupa untuk memperbanyak kesunahan. Karena apa? Dengan kesunahan itu, aku akan lebih cinta kepada kalian. Seperti itu. Lanjut, Bapak. Faidah. Faiza abtatahu kuntu sami'ahu. Dan jika aku mencintainya, ya, faidah ahbabtu, aku mencintainya, aku mendengarkannya. Sami'ahu allazi yasma'u bihi, yang dipakai untuk mendengar. Ya, di sini bacanya itu faidah ahbabtuhu, ya, apabila aku telah mencintainya. Ya, karena sebab dia sudah memperbaiki kefarduan, kemudian sudah memperbanyak kesunahan, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Kuntu sam'ahu. Dibaca sam'ahu. Aku telah menjadi pendengarannya, aku telah menjadi pendengarannya alladzi yasma'u bihi. Ya, yang dia mendengarkan dengannya. Maksudnya apa? Ya bukan Allah Subhanahu wa taala terus menjadi telinga kita, bukan. Allah menjelma menjadi telinga kita, bukan kalau kita melakukan hal seperti ini. Maksudnya apa? Ini kan sebuah kiasan. Ya, kita kan tahu kalau di dalam bahasa Indonesia kan ada kiasan, ya. Kiasan maksudnya apa? Kiasan, masa saya mengatakan kepada seseorang, saya akan melindungimu seakan-akan saya itu baju bagi kamu, ya. Masa kita kemudian jadi
jadi mantelnya dia yang menutupi dia, kan enggak, itu kan namanya kiasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kiasan ini menyatakan bahwasanya aku akan senantiasa menuntun kepada pendengarannya yang dia mendengar dengannya, supaya apa? Supaya dia itu selalu mendengarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bersifat ketaatan, hal-hal yang ada manfaatnya. Kalau ada hal yang tidak ada manfaatnya, maka dia akan cenderung menjauh darinya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menuntun kepada telinganya agar dia tidak mendengar kepada selain yang bermanfaat bagi dia, seperti itu. Jadi itu efek, ya, itu efek dari cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka dia akan menjadi pelindung, bukan hanya melindunginya dari mara bahaya, tetapi melindunginya jangan sampai dia itu masuk kepada hal-hal yang dibenci olehnya. Seperti kita mencintai anak kita, ya, seperti kita mencintai anak kita, tidak mungkin kita itu lalu ridho anak kita ini melakukan hal yang kita benci, ya, tidak mungkin ridho. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala, dan lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak mungkin Allah itu ridho hambanya yang dicintai olehnya masuk di dalam hal yang dibenci oleh Allah taala. Itu maknanya seperti itu. Kemudian lanjutannya wabasorohu, ya, ini ma'tuf kepada sam'ahu. Jadi wabasorohul ladzi yubsiru bihi, dan Allah juga akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Sama, Allah akan menuntun penglihatannya supaya senantiasa di dalam hal-hal yang diridhoi olehnya. Yubsiruhu, ya Ustaz. Ya, yubsiru bihi. Yubsiru bihi. Ya, yubsiru bihi, dia melihat dengannya. Dengan apa? Dengan basor tadi. Bi basorihi. Wa yadahul lati yabtishu biha. Wa yadahul lati yabtishu biha. Ini juga ma'tuf kepada sam'ahu. Dan Allah menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Otomatis dia akan dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dia sentuh. Entah itu seorang yang bukan mahramnya, atau dia menyentuh uang haram yang bukan haknya, atau kepemilikan orang yang bukan menjadi haknya, itu dia akan dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Hingga Bapak Ibu tahu ada istilah ghosob. Di dalam Islam itu ada istilah ghosob. Ghosob itu adalah menguasai, menguasai atau apa istilahnya, ya, kalau lebih simpelnya itu. Jadi kita seakan memakai kepemilikan orang lain tapi tanpa seizinnya. Kalau mencuri kan kita, kalau mencuri kan bukan kita, ya. Kalau mencuri itu kan seseorang mengambil, ya, mengambil kemudian tidak diakui bahwasanya benda ini adalah miliknya orang itu. Kalau ghosob itu, ya, dia tahu bahwasanya benda ini miliknya orang itu, tapi saya pakai dulu tanpa ada izinnya dia. Namanya ghosob itu. Ya. Ghosob itu kalau di dalam hukum fikih, ya, itu sangat berat sekali. Ghosob itu sampai kita duduk di atas kendaraan orang lain tanpa izinnya dia, itu dikategorikan ghosob. Dan itu berdosa. Kalau misalnya kan kita biasanya ada, ya, mobil itu diparkir, kemudian kita bersandar kepada mobil itu juga termasuk kategori ghosob. Ghosob itu kemudian ada sanksi dunia akhiratnya. Apa sanksi dunia akhiratnya? Sanksi dunianya dia harus membayar sewa atas waktu, seberapa waktu dia memakai hal tersebut tanpa izin. Membayar sewanya. Kalau misalnya
Ya lihat manfaat yang dia pakai. Kalau misalnya ada mobil kemudian dia pakai sandaran selama berjam-jam, itu kalau disewakan mobil itu untuk disandari itu berapa per menitnya. Kemudian kalau ada kurangnya, ada kekurangannya, maka dia harus menggantinya. Kekurangannya seperti apa? Kita pakai sandal orang lain. Ya, kita pakai sandal orang lain tanpa ada izinnya dan tanpa dia ridho. Kita nggak tahu kalau maka kan ada seberapa mil dari modal tersebut yang terkurangi. Nah, itu juga kita harus menggantinya seperti itu sanksinya. Nanti sanksi akhiratnya apa? Sanksi akhiratnya ya berdosa itu. Seperti itu. Walhasil. Kemudian lanjutnya warijlahul lati yamshi biha. Dan Allah akan menjadi yang dia kaki wa in sa'alani untuk berjalan. wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Ini sama seperti yang atas tadi. Jadi ini lamnya adalah lam tauhid. Kemudian ada nun sakilah di situ. Ya, ada nun sakilah di situ. Nun taukid sakilah di situ. Jadi ini bacanya wa in sa'alani la'u'tiyannahu, dan apabila dia meminta kepada aku, pasti aku memberinya. Wala ini sta'adzani lau'idannahu. Dan apabila dia meminta ista'adza itu meminta perlindungan kepada aku, lau'idannahu, pasti aku akan melindunginya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh dengan apa? Beramal soleh itu dengan memperbaiki kefarduan dan memperbanyak kesunahan. Sampai sini Bapak Ibu, karena sudah jam 9 lebih. Boleh tanya sebentar, Ustaz? Ya, silakan Bapak. Oke, maaf mengganggu sedikit lah setelah. Ini saya masih belum bisa memahami ini, Ustaz. Kadang ada di awal kalimat itu alif ada tanda hamzahnya di atas. Dengan huruf alif tanpa ada hamzahnya gitu ya. Kalau di sini saya lihat ada di misalnya di bab tasrifan nih di syarab ini ada af'ala yuf'ilu. Dia kan tanpa ada hamzahnya gitu ya. Tapi kadang di ahabba di sini ada hamzah gitu. Itu gimana Ustaz membedakannya ini nanti alif atau hamzahnya gimana itu Ustaz? Baik, ini Bapak lihat af'ala tadi di kitab yang sama atau yang beda? Ini yang beda, Ustaz. Maksudnya yang beda ini di bab af'ala ini dia alifnya itu tanpa ada tanda hamzahnya di atas. Ada di kadang-kadang ada di kalimat itu ada alif tapi ada tambah hamzahnya. Apakah itu sama, Ustaz? Nggih. Bapak harus tahu bahwasanya setiap cetakan itu berbeda. Setiap cetakan itu berbeda. Ada cetakan yang teliti, ada cetakan yang asal-asalan. Ya, kadang kecetakan yang asal-asalan itu semua alif ditulis sama, tidak ada hamzahnya. Ya, semua alif, entah itu yang sebetulnya hamzah wasol maupun hamzah kote, maksudnya adalah alif yang seharusnya ada hamzahnya dengan alif yang nggak ada hamzahnya itu disamakan semuanya, dipukul rata. Karena apa? Males nulisnya. Ya. Itu ada yang seperti itu, ada yang cetakan yang bagus-bagus itu dia teliti. Oh, ini waktunya ada hamzahnya, ada waktunya yang tidak ada hamzahnya. Ada juga cetakan yang seharusnya nggak ada hamzahnya kemudian dipakai ada hamzahnya. Itu bagaimana kita mengetahuinya? Kita itu bisa mempelajarinya di ilmu sorof ya. Mungkin minggu depan insya Allah, bukan janji ini ya, bukan janji ini, maksudnya kalau saya sempat minggu depan saya akan memberikan kaedah
tentang mana hamzah-hamzah yang mana alif-alif yang seharusnya ada hamzahnya dan mana alif-alif yang tidak boleh ada hamzahnya, itu sebetulnya ada kaedahnya. Ya, itu perlu dikumpulkan dulu. Jadi informasinya itu perlu dikumpulkan dulu. Jadi mungkin kalau saya ada kesempatan, dan doakan saya ada kesempatan, ada kesehatan nanti supaya saya bisa rangkumkan hal tersebut ya, Bapak. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada yang lain bertanya? Tasrif juga kalau bisa disisipkan. Itu saya kalau tasrif itu maksudnya dibahas di Zoom Jumat ini. Ya, kalau bisa disisipkan juga dibahas tasrifnya, Ya, perubahan insya Allah. kalimat itu kan seperti yubesiru dari asal basara yubesiru atau Oh iya seperti apa ya. gitu. Sebagian yang saya jelaskan di dalam kelas ini memang biasanya saya rujukkan ya, ini kata dasarnya adalah seperti ini ya, dan sebagian lagi karena mungkin saya lalai untuk menyebutkan karena melihat jam, sehingga Iya, mohon maaf Bapak. enggak apa-apa. Ya, insya Allah. Kalau yubsiru itu dari absoro, ya dari absoro Iya. yubsiru, ya dari Hmm. absor, jadi dari af'ala yuf'idu ya. Terima kasih Bapak. Lainnya kalau Iya. ada? Ustaz, rekaman yang minggu lalu Ustaz, bisa dimasukin ke Telegram juga Ustaz ya? Ya. Insya Allah rekaman lengkap ini yang masih saya simpan di Telegram 5 mungkin. Nanti saya simpan di drive itu ada 5, nanti saya kirim di Telegram insya Allah. Ustaz. Ya, Itu sama-sama. Ustaz, ada alif pakai hamzah di sini di layar Ustaz itu. Akromawahu itu kan pakai hamzah alifnya. Terus kemudian depannya itu almah apa itu? Almah bata. Nah, itu alif lam itu nggak pakai hamzah, itu mungkin kasih bocoran sedikit Ustaz. Oh, kalau alif lam itu memang, kalau alif lam itu memang tidak ada hamzahnya Bapak. Tapi yang ini kan kalau alif lam kan dia bukan apa ya, huruf inti dari satu kata ya. Bukan huruf inti dari satu kata, itu adalah huruf tambahan untuk menyimbolkan bahwasanya kata ini nakiro ma'rifat kan, seperti itu. Tapi huruf inti dari katanya itu kan kadang ada yang hamzahnya itu alifnya itu harus ada hamzahnya, ada yang hanya alif saja nggak ada hamzahnya. Itu insya Allah minggu depan Bapak, insya Allah Siap. doakan ada kesempatan. Oh gitu. Siap Ustaz. Oke. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga semuanya diberikan kesehatan. Kita malam hari ini Amin. mengambil beberapa hal yang penting, semoga diberi manfaat oleh Allah Ta'ala. Amin. Dihiasi hari-hari kita ini dengan ketaatan, dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diundang oleh Allah Ta'ala, diundang dalam keadaan husnul khotimah, siap untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk surga bersama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Al-Fatihah. Yaumiddin, iya kena berdoa ya. Astagfirullah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata, ada kasar ketika saya menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.